Bukan hanya itu, tapi PR kita ketika kita menjadi siapapun pembicara, antarkan dengan rasa. Ya, antarkan dengan rasa. Jadi bukan hanya energi, tapi ada rasanya. Ada rasanya. Islam itu agama yang penuh dengan rasa, betul nggak? Ketika kita menyampaikan dengan rasa, maka akan sampai rasanya kepada audiens kita. Gitu. Berikutnya, next. Sampaikan, teman-teman, sampaikan. Jadi bukan hanya power aja, tapi ada energi. Energi yang keluar dalam diri kita. Ya, energi yang keluar dalam diri kita. Next, Kang Purwa. Oke. Coba lihat, energi itu apa? Ya, setiap hal yang ada energinya, ya, kita akan sampaikan dengan energi. Ya. Ujian adalah kenikmatan yang tertunda. Ujian adalah kenikmatan yang tertunda. Ada energinya nggak? Nggak ada. Tapi betul-betul dibaca words for words atau kata per katanya dengan power, dengan energi. Ujian adalah kenikmatan yang tertunda. Ah, gitu. Dicoba ya. Dengan ujian, seorang mukmin akan mampu mendapatkan pelajaran kehidupan yang Allah berikan. Kenapa dengan energi? Karena kalau enggak, biasanya suka belibet dan kecepatan. Ya. Kalau ada energinya, kita serap energi dari setiap katanya dan akan lebih tenang, lebih rileks lagi. Oke, dicoba ya. 3, 2, 1. Yuk, mulai. Ujian. Ujian adalah wasilah yang diberikan Allah untuk menaikkan derajat seorang hamba. Inilah waktu yang tepat untuk mendekat kepada Allah dengan doa-doa yang dipanjatkan. Dan milikilah keyakinan Allah tidak akan memberikan beban yang berat kepada kita, melainkan kita sanggup untuk menghadapinya. Oke, saya minta keluarkan handphonenya. Foto ini, klik. Oke, foto ini, klik. Ya, siap. Mau samping boleh, mau landscape boleh, biar enak. Oke, sekarang saya minta setelah difoto, silakan berpasangan berdua-berdua, berhadapan. Ya, berhadapan. Kita akan wrap up materi dengan Anda, ya. Anda menggunakan power, smiling, dan energi di setiap kata. Oke? Oke, boleh bebas. Ya, berhadapan berdua-berdua, lututnya ketemu lutut ketemu lutut, jadi dekat, set, biar kedengeran karena di sini banyak orang. Oke. Saya ingin Anda pastikan, ya, pasangan Anda itu memiliki power dan energi yang betul-betul ada, ya. Nanti tugasnya yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Yang mendengarkan berikan masukan. Misalnya tadi kurang powernya, smilingnya kurang, nggak ada. Oke? Ya? Oke, gitu ya. Sekarang pilih dulu siapa orang pertama, siapa orang kedua. Pilih dulu, silakan. Oke, tahan. Oke, siapa orang pertama? Angkat tangannya. Orang pertama angkat tangannya. Siap. Orang kedua, angkat tangannya orang kedua. Kita mulai dari orang kedua ya. Anda kan gitu kan ya, pengen jadi orang kedua ya. Oke. Orang kedua, silakan Anda baca dengan power. Saya minta bacanya 2 kali. Yang pertama, berikan masukan dulu, baru dari masukan itu yang kedua. Jadi improve-nya seperti apa? Siap ya? Pastikan ada power, ada smiling. Oke, siap? 3, 2, 1, orang kedua, mulai. Baterainya lemah. Oh iya, habis ya. Kalau sudah, berikan masukan.
Dan masukannya nggak boleh gini, udah bagus, nggak boleh ya. Perlu ada improve. Improve-nya apa? Oke. Siap. Kalau sudah diberikan masukan, sekali lagi orang kedua, sekali lagi. Siap ya. Orang kedua, masih orang kedua. Siap. Siap. Sekali lagi orang kedua. Hadirkan yang lebih baik, tambah powernya 100%. 3, 2, 1. Yuk mulai. Oke, sip. Tos dulu 4 menit tos. Oke, tukeran. Orang pertama sekarang, siap. Orang pertama. Oke, orang pertama, siap. Yuk, bismillah. Oke, 3. Orang pertama, kasih energi yang lebih. 3, 2, 1, mulai. Oke, habis ini ada latihan lagi nggak? Ada, tapi nanti di akhir aja. Oh, Ada. mau ambil dulu. Oh iya ya, Sekarang aja. sekarang aja. Jadi mesti nggak kepindahin. Oh iya. Nanti pas, oh berarti ada latihan lagi yang setelah ini ya? Setelah ini Setelah kalau latihan nggak lagi ya? salah ada script lagi. Iya, iya. Iya. Berikan masukan, kalau sudah berikan masukan. Berikan masukan. Masya Allah. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kalau udah kasih masukan sekali lagi, saya ingin yang kedua tambah powernya 100%. Jadi 200% ya yang kedua. Siap. 3. Orang pertama. 3, 2, 1, mulai. Yuk. Oke, luar biasa. Tas teman-temannya, tas. Tas. Kembali ke depan, Masya Allah. Teman-teman, baru power sama smiling, apa rasanya? Ada improvement, ada apa perkembangan dari teman kita ada? Oh berarti banyak nanti MC Jumatan ya, insya Allah ya. Mulai insya Allah. Oke, bismillah. Oke, next berikutnya Kang Kura ya. Berikutnya adalah teman-teman sekalian ya. Bukan hanya itu, tapi PR kita ketika kita menjadi siapapun pembicara, antarkan dengan rasa. Ya, antarkan dengan rasa. Jadi bukan hanya energi, tapi ada rasanya. Ada rasanya. Islam itu agama yang penuh dengan rasa, betul nggak? Ketika kita menyampaikan dengan rasa, maka akan sampai rasanya kepada audiens kita, gitu. Ya. Ketika kita mengatakan surga, kalau ada rasanya, surga, maka surganya akan terasa oleh audiens kita. Tapi kalau hanya ada sebatas ngomong surga itu adalah nggak ada rasanya. Tapi ketika surga, rasanya muncul. So, itu yang perlu kita perhatikan juga. Misalnya gimana? Kang Pura next ya. Oke. Coba kita baca setiap kata ini ya. Atau ulangi kata-kata saya dulu. Setiap kata, semua memiliki rasa. Sekali lagi, setiap kata memiliki rasa. Oke. Kalau Anda ngajak jalan-jalan anak Anda, jalan-jalan tuh bahagia atau sedih? Bahagia. Coba ajak jalan-jalan anak Anda. 1, 2, 3.
Ayo deh, kita jalan-jalan. Ada nggak yang gini? Jalan-jalan yuk. Ogah katanya. Tapi gimana? Jalan-jalan yuk. Setiap kata memiliki rasa. So, sekarang ada rasa kata bahagia. Rasakan bahagia dan katakan bahagia. Jadi bukan bahagia, tapi gimana? 1, 2, 3? Bahkan ketika rasa muncul, ekspresi akan muncul. Teman-teman, audiens adalah fotokopi diri kita. Kalau kita berekspresi, audiens akan ikutan ekspresi. Ya. Jadi kalau kita berekspresi, audiens juga akan ikut berekspresi. Mengapa? Karena fotokopian diri kita adalah audiens kita. So, bahagia. Siap? 1, 2, 3. Bahagia. Oke, ngomongnya sambil bahagia. 3, 2, 1. Bahagia. Yang kedua, 1, 2, 3. Semangat. Mulai besok nggak boleh ada lagi ya. Semangat ya. Semangat ya. Tapi gimana? Semangat. Oke. Yang ketiga. Woi, takjub. Ya. Jadi kalau kita keluar, ya, misalnya kita jalan-jalan gitu melihat alam raya yang indah, terus gimana kita ngomongnya? Masya Allah. Ada rasanya ya, ada rasanya ya. Oke. Coba yang keempat, 1, 2, 3. Besok pulang ngomong cinta sama pasangannya nggak boleh cinta. Tapi gimana? 1, 2, 3? Asik. Kerasa ya. Cinta. Oke. Berikutnya, hati-hati. 1, 2, 3. Ada awareness di sini, ada kesiapan. 1, 2, 3. Hati-hati ya. Oke. Coba yang terakhir. Ekspresinya gimana? 1, 2, 3. Penasaran. Oke ya. Oke. Jadi setiap kata memiliki rasa. Tunjukkan rasa itu dengan ekspresi. Kita coba lihat dulu nih berikutnya. Oke. Kita lihat ya yang berikutnya ya. Boleh Kang Purwan? Sip. Ya. Kehidupan rasanya apa kehidupan? Pahit. Asam, manis. Apa rasanya? Kalau kita ngomong kehidupan apa gimana rasanya? Aneka rasa. Ada sebuah anugerah dari Allah. Hidup adalah anugerah, betul? So, kalau anugerah kita cukup menyebutkan kehidupan. Nggak cukup. Tapi kita ngomongnya kehidupan. Rasakan hidup. Rasakan anugerah dari Allah. Itu rasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong. Kalau kata Panji Pragiwaksono, bukan hanya sekedar bicara, tapi betul-betul dirasakan. Kehidupan. 1, 2, 3. Kehidupan. Rasa luar biasa. Ya. Laksana sebuah perjalanan. Perjalanan itu gimana? Perjalanan. Kayak yang panjang, ada kelelahan, ada kebahagiaan, ya, ada kesulitan, ada kesenangan. Perjalanan. 1, 2, 3. Kita ngomongnya sama aja ya, tapi ada rasa, ya. Perjalanan menuju tujuan akhir yang bernama kebahagiaan. Gimana? 1, 2, 3. Oke, kebahagiaan. Namun untuk mencapai kebahagiaan tidaklah mudah untuk kita dapatkan. Tidaklah mudah. Rasanya gimana? Tidak mudah. Susah, ketakutan, tidaklah mudah. Atau gini, tidaklah mudah. Enggak kan? Tapi tidaklah mudah. Ya, jadi betul-betul ada rasanya. Ya, tidaklah mudah untuk kita dapatkan. Karena pada kenyataannya kita seringkali melalui berbagai peristiwa yang terkadang membuat kita bersedih. Gimana? 1, 2, 3. Bersedih. Turunkan tensionnya. Kalau perlu ada rasa, Anda jeda dulu. Misalnya gini, ya, misalnya gini. Terkadang membuat kita, kasih jeda, bersedih. Ya, apalagi kecewa, bahkan mendekati putus asa. Rasakan itu. Rasakan. Oke. Satu yang perlu kita yakini. Yakin. Satu
yang perlu kita yakini. Betul, semangat ya, semangat. Kalau Allah selalu berada dekat, rasakan dekatnya jadi gimana ngomongnya? Dekat dengan kita, dekat dengan kita. Ya, Ia selalu bersama dengan rahmatnya dan Ia akan memberikan kebahagiaan kepada kita pada saatnya. Kalau yang ini ngajakin orang, hadapi setiap ujian dengan keyakinan. Suatu saat Allah memberikan takdir terindah untuk kita. Kita baca ini, tapi dengan rasa. Siap ya? Dengan rasa. 3, 2, 1. Yuk, rasakan kata-katanya. Yuk, siap? Kehidupan. Bagus. Stop dulu. Ketika ada rasa, hadirkan lewat ekspresi. Ya, jadi kalau bahagia, sedih. Ekspresinya ikut bergerak. Siap ya? Ulangi dari awal. 3, 2, 1, mulai. Yuk. Kehidupan. Bagus, kebahagiaan. Namun, tenang, tidaklah mudah untuk kita dapatkan. Karena pada kenyataannya, bersedih, kecewa, atau bahkan mendekati putus asa. Satu yang perlu kita yakini, kalau dekat, oke, Ia dan Ia akan kepada kita pada saatnya. Ngajakin, hadapi. Suatu saat Allah. Oke, foto lagi, ya, foto lagi. Kita praktek lagi, siap-siap, foto lagi. Fotonya landscape aja, jadi agak besar, ya. Kita akan menginternalisasi, masukin poin-poinnya, jadi rasanya masukin ke dalam diri kita. Oke, sekarang saya minta berdua tapi berganti pasangan, jangan yang tadi, ganti lagi pasangannya. Ayo, ganti pasangan. Set. Dan belum hanya itu, belum cukup hanya itu. Next Kang Purwa, ya, next, ya. Teman-teman, ini yang sering dilupakan oleh para dai atau para asatiz atau mereka-mereka yang sedang menjadi khotib, ya. Ketika kita sedang menyampaikan pesan, teman-teman, berikan penekanan kepada pesan inti, namanya aksentuasi atau pressing. Perhatikan kata-kata saya semuanya, perhatikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kepada kita kesabaran. Oke, perhatikan yang kedua. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita akan arti kesabaran. Beda? Apa bedanya? Ada penekanan. Sesungguhnya banyak pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan yang bagus ketika ceramah, tapi pesannya nggak kerasa. Kenapa? Nggak ada penekanan. Ketika ada penekanan, maka itu yang sedang diberikan apa ya? Sedang sesuatu yang diberikan pesan yang utamanya. Nah, ini sebetulnya tentang sabar, gitu. Dan penekanan itu, next Kang Purwa, ya, itu akan memberikan kesan yang mendalam kepada audiens kita. Ya. Berikutnya, penekanan mampu menyimpan pesan utama ke alam bawah sadar audiens. Orang akan ingat, oh iya, tadi kata Ustadz kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang mengajarkan kesabaran. Kenapa? Karena kata kesabaran dikasih penekanan. Coba kita ngomong kesabaran biasa, 1, 2, 3. Sekarang kesabaran dikasih penekanan, 1, 2, 3. Kesabaran bisa berupa penekanan kata.
kesabaran. Atau perubahan nada suara, atau juga boleh dengan repetisi, 2 kali diulang. Perhatikan semua, bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita akan arti kesabaran. Ya, kesabaran. Diulang 2 kali. Jadi ketika 2 kali diulang, itu berarti artinya penting. Penting, gitu ya. Dan bisa melibatkan audiens untuk menekankan satu pesan dan mengulang kata. Kalau Bapak-bapak semua perhatikan, saya seringkali mengatakan ulangi kata-kata saya, betul? Itu tuh sebetulnya adalah kata-kata penting yang saya ingin install kepada kita semua. Diulang oleh audiens. Tapi jangan diulang ketika Jumatan. Ya, waktu Jumatan ulangi kata-kata saya, batal semua nanti ya. Nggak boleh. Tapi kalau lagi kultum, it's okay ya. Jadi dengan penekanan, pressing atau repetisi. Yuk, contohnya adalah coba kira-kira di sini mana yang mau dikasih penekanan? Momentum, panen pahala. Terus apa lagi? Melatih diri, apa lagi? Waktu, oke, bagus. Apa lagi? Bersabar, oke, apa lagi? Iya, betul. Oke, mengendalikan diri. Jadi ternyata sesungguhnya banyak kalimat penting yang enggak kita berikan penekanan. Selama ini kita ngomong biasa aja. Kalau kasih penekanan itu akan jadi lebih dahsyat. Kita coba ya, kasih penekanan. Yuk baca bareng-bareng, pakai power, pakai energi, pakai rasa. 3, 2, 1. Yuk. Bulan Ramadan adalah momentum panen pahala bagi kita umat Islam dan menjadi waktu yang tepat untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tahan dulu. Kalimat kedua, saya pengen ada repetisi. Repetisinya mau di mana? Bersabar ya. Nanti kita ulang 2 kali ya, bersabar ya, direpetisi ya, dicoba. Pada bulan mulia, siap? 1, 2, 3. Pada bulan mulia ini, umat Islam dilatih untuk bersabar. Ya, bersabar. Bagus. Lanjut. Tidak hanya bersabar menahan lapar dahaga, namun juga harus berusaha mengendalikan diri dari perilaku negatif. Keren. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ulangi. 1, 2, 3. Yuk. Bagus. Repetisi. Iya, perilaku negatif. Jadi bisa repetisi atau bisa penekanan. Oke, jadi mulai besok Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, jadi ketika menyampaikan sesuatu, berikan penekanan kepada apa? Pesan yang penting. Dan bukan hanya pada teknik vokal, apa yang kita pentingkan? Ya, next. Ternyata juga ketika di depan pastikan kita menyapa dengan apa? Eye contact, dengan mata kita. Mata kita melihat kepada audiens. Jadi jangan sampai mata kita ke atas atau ke bawah, tapi melihat mata audiens, gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kita ke mata audiens. Terus aja, ya. Dan perhatikan audiens ketika kita berbicara. Baca teks boleh, tapi setelah itu mata kita kembali ke audiens kita. Oke? Next Kang Purwa, ya. 1, pastikan semua audiens mendapatkan tatapan mata Anda. Ya, pastikan semuanya dapat tatapan mata Anda. Kang, gimana kalau banyak seperti ini atau nanti Jumatan seperti ini banyak? Libatkan saja. Kanan, tengah, kiri misalnya. Terus gitu, kiri, tengah, kanan.
tengah, kiri, kanan. Terus, dan kalau bisa di orang yang berbeda, biar mereka semua mendapatkan tatapan mata Anda. Oke? Pause 3-7 detik di satu orang secara bergantian. Ya, berhenti dulu sebentar, tak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang saya tuh. Pause di 3 orang. Bisa. Ya. Dan Anda kalau ngomong terus panjang, apalagi setengah jam, konteksnya 15 menit, itu bisa banyak yang Anda tahan di satu orang, tahan. Oke? Tatap mata dengan hangat dan natural, menatap mata sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Sekarang saya minta Anda berdiri semuanya. Cari pasangan berlima. Yuk, berlima. Yuk. 5-5. Cari pasangan 5-5. Bikin lingkaran dan langsung duduk. Pastikan lingkaran Anda bulat ya, bikin 5. Oke, langsung duduk lagi. Bikin lingkaran langsung duduk. Siap. Oke. Kalau bisa, teman-teman, jaraknya jangan terlalu dekat. Alias itu masih banyak space kosong, boleh diisi agak ke belakang sedikit, ke tengah sedikit ya. Jangan terlalu mepet dengan grup yang lain, karena nanti akan praktek. Oke. Agak geser. Oke, grup ini agak dekat. Mana pasangannya? Terus sebelah sini. Yang nggak kebagian 5 boleh gabung sama yang lain, jadi boleh 6, boleh ya. Silakan. Oke, sip. Ya. Sekarang, oke. Saya minta Anda untuk berkenalan. Untuk apa? Berkenalan, ya. Satu sama lain berkenalan. Tapi bukan hanya sekedar berkenalan. Anda cerita tentang hal unik dari diri Anda kepada teman-teman Anda, ya. Misalnya di sini, ya. Misalnya seperti ini, coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugi, ya. Seperti itu. Jadi Anda berbicara dengan mustaminya adalah sahabat-sahabat Anda. Perkenalan. Setiap orang 2 menit. Tapi tugasnya adalah bukan hanya perkenalan, 1. Pakai power voice, pakai smiling voice. Pakai rasa. Oke? Pakai penekanan. Saya sudah 20 tahun di AHM. Ya, 20 tahun. Wah, gitu ya. Misalnya ya. Dan pakai eye contact. Oke? Siap? Sekarang, teman-teman, tunjuk orang pertama di grupnya siapa? Yuk. Cukup orang pertama aja. Cukup orang pertama. Oke? Sip. Oke. Orang pertama silakan berdiri. Yuk, berdiri orang pertama. Orang pertama berdiri. Berdiri, mana orang pertama? Nanti orang pertama berhak menunjuk siapapun. Oke, tunggu tenang ya. Orang pertama, nanti orang kedua menunjuk orang ketiga dan seterusnya. Siap. Anda berkenalan cukup 2 menit saja dan ceritakan hal unik dari diri Anda menggunakan power voice, energi, rasa, dan eye contact. Juga ada penekanannya. Siap. Yuk, mulai dari sekarang. Silahkan. 2 menit ya, masih orang pertama 2 menit ya. Sebentar lagi. Tahan.
Ingat ya, eye contact. Lihat sahabat-sahabat yang di depan, apakah ada eye contact-nya, apakah ada penekanannya, ada rasanya. Oke, sip. Orang pertama tunjuk orang kedua, silakan. Orang kedua berdiri, mau nggak mau berdiri, mau nggak mau berdiri semuanya, ayo berdiri. Orang kedua, berdiri, ayo. Nggak ada alasan nggak berdiri kan? Berdiri. Siap, orang kedua, siap. Orang kedua, hadirkan tekniknya. Ya, lihat audiensnya, sampaikan dengan power. 3, 2, 1, mulai, silakan. Oke, sebentar lagi 3 detik lagi. Oke, sip. Kita masukkan ke orang kedua. Orang kedua tuju orang ketiga. Tuju orang ketiga. Orang ketiga berdiri. Oke, siap. Kita mulai 2 menitnya dari sekarang. Oke, stop yuk. Berikan masukan untuk orang ketiga. Orang ketiga, tuju orang keempat. Orang keempat berdiri. Ingin eye contact. Dan dengan audiens. Siap. Perkenalkan diri dengan ceritakan hal unik dari diri Anda. Siap. Orang keempat, mulai dari sekarang. Yuk.
Baru 1 menit, baru 1 menit. Yang sudah boleh berikan masukan, silakan. Siap, dan orang terakhir yang kelima. Baik, berikan masukan. Oke. Nah, ternyata dalam sebuah public speaking ataupun kapanpun Anda menyampaikan pesan, itu akan lebih efektif kalau ada body language. Ada apa? Body language itu adalah bukan hanya eye contact, tapi ekspresi juga gerakan tangan Anda, gesturnya. Gunakan gestur yang positif. Seperti apa gestur positif? Next, ya. Pastikan tangan Anda terbuka. Jadi kalau tangan terbuka seperti ini. Tadi soalnya masih ada yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Oke. Tangan terbuka. Buka tangan Anda, ya. Hadapkan kepada audiens. Tadi ada juga yang seperti ini misalnya. Jadi saya tuh punya 2 keunikan. Ini tertutup, tapi terbuka tuh gini, keluar. Nah, keluar. Tunjukkan area ini kepada audiens Anda, ya. Ya, misalnya tadi keunikan saya yang pertama adalah, yang kedua, nah ini nggak ada meaning. Ini apa ini? Oke. Jadi bukan mukul diri sendiri tapi gini. Keunikan saya yang pertama adalah, coba semuanya 1, 2, 3. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, dan tunjukkan ke audiens kita, ya. Tunjukkan, ya. Hindari gerakan negatif tadi kayak mukul-mukul kayak gini. Ya. Ya, terus tadi gerakan negatif tangan di dalam, tangan ke belakang, itu gerakan negatif, tapi keep your hand always open, selalu terbuka. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, dan terakhir, pastikan setiap gerakan bermakna. Gerakan itu apa sih? Gerakan itu kayak penekanan pesan. Jadi ada penekanan pesan, kita berikan gerakan, itu akan jadi luar biasa. Jadi pesan yang biasa jadi luar biasa, ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita akan arti kesabaran. Ya. Ikuti kata-kata saya. Setiap kata positif semua. Setiap kata positif. Tunjuk diri kita. Tunjuk diri kita. Ya. Kenapa setiap kata positif tunjuk diri kita? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Agar kata positif itu masuk ke dalam diri. Dan yang kedua, orang lain akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang positif. Makanya kalau bicara tentang kejujuran, coba gimana gayanya? Oke. Ketakwaan. Integritas. Jadi jangan sampai gini, Bapak Ibu sekalian.
Bila kecurangan terjadi. Kecurangan. Nunjuk ke diri, nggak boleh. Ya. Tadi saya memperhatikan atau saya tadi menunjukkan, tadi ingat nggak? Ada orang pertama, ada orang kedua. Dan selalu orang kedua itu yang positif. Orang pertama saya nggak nunjuk gini, tapi gini. Keluar diri kita. Ya. Jadi setiap gerakan itu ada maknanya. Nah sekarang saya ingin kita coba setiap kelompok tadi kan berlima dilebur 2 kelompok menjadi 1. Yo 10-10. Ya langsung berbalik 10-10 membuat lingkaran. 10-10 membuat lingkaran. 10-10 membuat lingkaran. Oke, tahan dulu, semua tahan dulu, 10-10 buat lingkaran. Ya. Teman-teman sekalian, ulangi kata-kata saya. Kita akan belajar dari yang terbaik. Silakan tunjuk 2 orang yang terbaik menurut Anda di grup. Ya, di grup tunjuk 2 orang. Silakan, tunjuk 2 orang. Caranya boleh gini, caranya gini. Angkat tangannya gini, angkat tangannya. Oke. Tunjuk orang yang menurut Anda paling bagus di tim Anda. 1, 2, 3, yuk. Coba, lihat ada 2 orang yang terbaik, dia orangnya. Oke. Ada? Oke, sudah diputuskan? Orang pertama sudah ada? Oke, orang kedua, sekarang orang kedua. Angkat tangannya orang kedua. 1, 2, 3, orang kedua. Orang kedua nggak boleh sama dari orang yang pertama. Orang kedua beda. Oke, sudah orang kedua. Oke, sip. Tugasnya para pembicara, tugasnya menyampaikan, ya, bukan tadi kan kenalan. Kalau sekarang tentang kesyukuran, ya, tentang kesyukuran. Bersyukur bekerja di AHM. Apa saja kesyukuran Anda ceritakan kepada teman-teman Anda, ya. Apa yang saya syukuri ketika saya bekerja 10 tahun di Astra ini. Gitu. Misalnya ya, Anda sampaikan kepada teman-teman, tapi dengan power voice, dengan rasa, dengan gesture, ya, gesture positif, dengan penekanan, dengan teknik-teknik yang sudah disiapkan tadi. Oke, siap? Oke, orang pertama silakan berdiri. Ayo berdiri. Ini grup ini belum ada. Nah, oke, sip. Saya minta, karena ini adalah ruangan dan Anda akan mendengarkan suara-suara lain, maka Anda fokus dengan suara Anda dan kalau bisa keluarkan powernya, biar teman-teman Anda mendengarkan semua. Siap ya? Oke. Setiap orang 3 menit. Jadi tenang aja, santai, relax ya. Siap ya? 1, 2, 3, yuk, mulai. Jadi menurut teman-teman, public speaking itu penting atau penting banget? Penting banget. Bukan hanya untuk seorang ustadz atau dai, tapi di bidang karir apapun ternyata sangat bermanfaat. Orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang lebih biasanya karirnya akan cepat nanjak atau naik di berbagai bidang. Mendapatkan kepercayaan yang lebih dari siapapun di sekitarnya. Oleh karena itu, belajar public speaking itu adalah sebuah hal yang diperlukan dalam kehidupan. Dan bukan hanya kita yang belajar. Siapa yang udah punya anak, coba angkat tangannya. Perlu nggak anak kita belajar public speaking? Perlu banget. Kita nanti akan bersaing bukan hanya dengan manusia, tapi dengan AI. Dengan dunia yang sudah tidak lagi berbentuk. Tapi kemampuan public speaking nggak akan bisa berubah. Seseorang yang punya kemampuan public speaking akan memiliki masa depan yang lebih cerah. So, teman-teman sekalian, selamat belajar public speaking dimanapun dan kapanpun. Mulai besok, lusa dan seterusnya, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan public speaking, silakan ikuti di YouTube channel. Itu sangat bermanfaat. Teman-teman, kalau ada waktu luang, silakan kepoin video-video saya, boleh, silakan. Dan alhamdulillah di COVID kemarin saya sudah
membuat satu buku. Ya, dan buku ini buku Easy to Speak namanya. Di sini saya berikan semuanya. Pembelajaran 2 hari, public speaking. Apa gimana? Hah? Memberikan semua, biar dapat semua buku. Yes, memberikan semua. Ya. Tapi buku ini kalau diberikan secara percuma, kayaknya nggak ada izahnya gitu ya. Ya, buku ini insya Allah saya persembahkan untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar public speaking. Dan bukan hanya untuk teman-teman, tapi ini enak dibaca untuk juga anak-anak kita, untuk keluarga kita. Buku ini harganya Rp179.000, tapi hari ini kami hanya membawa 60 piece, cukup Rp99.000. Ya, siapa yang mau boleh angkat tangan? Oke, yang mau boleh maju ke depan langsung ke Kang Purwa, dan nggak harus bayar sekarang, jadi boleh lewat transfer. Ya, silakan hubungi Kang Purwa, silakan maju ke depan, di depan bukunya sudah tersedia hanya untuk 60 orang pertama saja. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, saya kembalikan ke teman MC kita. Silakan Kang.